Narasumber kita yang kedua, Pak Hari Sufehmi. Nah, ini juga sangat menarik sekali materi yang akan dipaparkan oleh Pak Hari, yaitu soal bagaimana kita membangun kesadaran terhadap hoax atau berita bohong dan fitnah. Nah, ini barangkali sehari-hari kita sering banget ya dapat informasi-informasi yang ternyata isinya hoax, ternyata fitnah yang menyebar melalui grup-grup WhatsApp, dari platform-platform media sosial. Nah, ini saya rasa menjadi satu keharusan untuk kita sudah mulai aware terhadap berita hoax ini. Pak Hari, waktunya sama Pak, 15 menit kurang lebih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Panji. Salam hormat semuanya, semoga sehat selalu. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyambungkan 3 topik, yaitu hoax, cyber security, dan cyber diplomasi. Jadi kita coba lihat di slide-nya saya bagaimana ketersambungan antara 3 topik tersebut. Jadi pada dasarnya sebetulnya saya ini praktisi IT, kemudian ada berurusan dengan banyak cyber security juga, sehingga kemudian di tahun 2018 saya sempat diundang menjadi narasumber di Uni Eropa di Brussels membahas mengenai cyber security ketika itu. Kemudian di 2019 saya diundang di PBB, yaitu di acaranya Open Ended Working Group. Itu Pak, kalau nggak salah yang undang saya itu UNODA, bagian badan PBB tentang perlucutan senjata. Ketika itu ada ratusan institusi dan negara-negara anggota PBB, hampir semuanya membahas tentang cyber security dari perspektif cyber attack, yaitu serangan ke mesin atau komputer. Hanya Indonesia, saya dari Mavindo ketika itu yang membahas hoax sebagai masalah cyber security. Jadi bagaimana itu caranya hoax itu dianggap sebagai cyber security, mungkin bisa ditunjukkan dari slide saya nanti kalau udah bisa ditampilkan. Sementara sambil menunggu, saya coba jelaskan dulu. Jadi yang banyak dibahas berbagai pihak tentang serangan hacker. Ya baik, ini ketika saya mewakili Indonesia dan Mavindo membahas hoax sebagai cyber security issue di New York ketika itu. Next. Sekilas tentang Mavindo, jadi kita alhamdulillah adalah komunitas anti hoax terbesar di dunia. Ternyata Indonesia dianggap unik karena di berbagai negara lainnya yang melawan hoax itu adalah pemerintah atau institusi atau LSM atau teman-teman dari akademisi. Tapi di Indonesia, alhamdulillah komunitas kita bangkit, netizen kita luar biasa, sehingga di Indonesia ini yang melawan hoax itu adalah para netizennya, masyarakat itu sendiri. Sehingga untuk soal misinformasi dan disinformasi ini, alhamdulillah Indonesia sering dipuji di ajang internasional dan dikatakan sebagai salah satu teladan dan panutan. Awalnya kita itu cuma dari grup Facebook, tadinya kita berusaha melawan hoax Pilpres, tapi kemudian segera banyak member yang bergabung, teman-teman netizen, dan saat ini kita sudah ada 95.000 member online, 17 chapter, 3 kantor, dan 400 anggota. Alhamdulillah kita banyak mendapat bantuan dari semua pihak, termasuk PBB, Uni Eropa, Google, Facebook, akademisi dalam dan luar negeri, WHO, UNICEF, dan CDC ini terkait karena hoax terkait wabah dan COVID. Sehingga WHO di tahun lalu membuat cabang ilmu baru, yaitu infodemiologi. Jadi biasanya epidemiologi itu adalah ilmu tentang wabah. WHO membuat ilmu baru yaitu infodemiologi dan membuat konferensi internasional pertama tentang infodemiologi, dan alhamdulillah Mavindo diundang sebagai salah satu narasumbernya ketika itu. Next. Jadi seperti tadi disebut oleh Bapak Roy, kita memang sekarang hidup di dunia cyber. Berbagai hal yang kita lihat ini biasanya terpisah semuanya. Foto kita taruh di album foto, komunikasi suara mungkin melalui telepon rumah
atau telepon kantor. Komunikasi video mungkin masih jarang gitu ya, identitas pribadi berupa kertas atau hard copy, status medis vaksin ya juga hard copy gitu ya. Dokumen-dokumen itu mungkin ada di rumah atau di kantor dan lain-lain. Tapi kini dengan kita hidup di dunia cyber, maka semua ini terkonsolidasi di smartphone kita. Sehingga mau tidak mau kita juga perlu mengamankan kanal kita ini. Dan salah satu konsekuensi dari hidup di dunia cyber adalah kita melalui smartphone kita adalah menjadi sumber informasi. Nah, inilah yang menjadi sasaran serangan para aktor hoax dalam hal ini. Next. Jadi kita perlu memperhatikan mengenai information security. Jadi tidak hanya kalau secara konvensional kita mengamankan server, mengamankan mesin, komputer gitu ya, tapi kita juga perlu mengamankan informasi. Terkait informasi ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu integrity, integritasnya, availability, dan accountability. Next. Jadi masalah terkait informasi ini, integritasnya itu bisa terjamin atau enggak gitu. Di slide berikutnya kita bisa lihat misalnya ada informasi menyebar menyatakan bahwa jadi information as target of cyber attack karena hoax adalah bisnis yang menggiurkan. Penelitian terbaru dari LP3S menyatakan bahwa hoax ini bisnis besar dalam skala miliaran rupiah, jadi tidak main-main. Cyber attack bukan hanya hacking, tapi yang lebih bermasalah lagi adalah menyerang informasi di dunia cyber. Jadi yang diserang bukan mesin atau komputer, tapi bahkan orang dan masyarakat, sehingga dampaknya bisa sangat signifikan. Next. Baik, terkait information integrity, apakah informasi tersampaikan secara utuh? Contoh, ada informasi menyebar bahwa Amin memukul Budi, tapi kemudian ketika diperiksa lagi ternyata selengkapnya adalah Amin memukul Budi karena Budi berusaha menusuk Dahlia. Nah, dengan ketika integritas informasi itu rusak, tidak utuh, maka informasi itu bisa menjadi mengacaukan dan merusak menyebabkan berbagai efek samping yang tidak kita harapkan. Selanjutnya terkait formasi, potensi masalahnya adalah di slide berikutnya. Terkait availability, apakah informasi itu bisa selalu tersedia dan bisa diakses oleh yang membutuhkannya? Jadi nggak cuma hanya tersedia aja. Contoh ada teknik black hat SEO, itu bisa menenggelamkan informasi yang sahih. Jadi misalnya kalau kita ada pembahasan mengenai suatu topik tertentu, misalnya vaksin untuk anak itu bagus, para aktor hoax tidak suka, lalu mereka menerapkan black hat SEO, maka bisa terjadi ketika kita search vaksin anak di Google, hasil dari situs-situs mereka yang muncul, yang isinya yaitu berupa hoax, menakut-nakuti kita tentang vaksin anak. Jadi ini juga berbahaya. Bisa juga signal versus noise attack ketika atau serangan saturasi, ketika ada yang menyampaikan informasi yang benar, lalu dibalas dengan membanjiri dengan banyak informasi yang salah. Membanjiri kanal-kanal dengan hoax vaksinasi contohnya sebelum pemerintah memulai vaksinasi anak di 2022. Pemantauan kami dari kegiatan sosial media listening saat ini itu yang sedang terjadi. Para aktor hoax sedang gencar melakukan propaganda tentang hoax vaksinasi anak ini. Selanjutnya terkait informasi di slide berikutnya yaitu accountability. Apakah informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan? Misalnya asalnya dari website abal-abal. Baru minggu lalu ada profesor di grup WhatsApp saya menyebarkan berita heboh tentang sesuatu, begitu saya lihat websitenya, ternyata websitenya nggak jelas sama sekali, nggak ada penulisnya siapa, penanggung jawabnya siapa. Jadi selevel profesor pun masih bisa jadi korban juga gitu. Jadi kita perlu lebih waspada lagi. Dalam hal ini cenderung para digital native, teman-teman kita yang pemuda, cenderung justru lebih waspada. Karena mereka udah lahir di dunia digital ini, mereka selalu hidup dalam internet, dan sudah lebih paham. Tapi digital migrant seperti kita ini, imigran digital, yang kenal dunia cyber belakangan, kadang-kadang masih suka
kena jebakan istilahnya. Ya, potensi di masa depan serangan dari para aktor hoax makin meningkat, juga kemungkinan muncul serangan dari para aktor hoax asing, terutama foreign state agents, ini yang sangat tidak kita harapkan. Selanjutnya di next slide berikutnya. Nah ini contohnya tahun 2016, pemilu Amerika diserang oleh hacker Rusia, mungkin juga ada dari negara-negara lainnya, tapi ini yang terdeteksi. Jadi sangat memprihatinkan. Selanjutnya di slide berikutnya juga Brexit juga mengalami serangan dari aktor-aktor hoax yang disponsori oleh Rusia. Dan cukup membuat kekacauan sampai sekarang. Sekarang kalau ada berita-berita tentang Brexit dari Inggris, ceritanya ada tentang bisnis-bisnis milik orang Inggris yang kehilangan revenue karena mereka tidak bisa berbisnis dengan lancar dengan Uni Eropa lagi dan penyesalan-penyesalan seperti itu. Dan alhamdulillah di slide berikutnya justru ketika negara-negara besar itu pada menjadi korban hoax, justru Indonesia dianggap menjadi negara pertama yang sukses melawan hoax pemilu di tahun 2019. Ini bukan cuma kerja Mavindo sendirian, sama sekali tidak, tapi ini banyak bantuan dari semua pihak, dari teman-teman pemerintah, dari teman-teman di platform juga, teman-teman akademisi luar biasa banyak mensupport kita, dan tentu saja masyarakat yang sangat aktif bangkit melawan hoax. Contohnya lagi kita bisa lihat di awal wabah tahun 2020 itu, Mavindo itu seperti sendirian melawan hoax, berbagai hoax seputar COVID ini. Tapi di kisaran akhir tahun 2020, mulai nampak netizen bangkit. Setiap kali ada aktor hoax posting tentang hoax di mana-mana di media sosial media, langsung dikeroyok rame-rame oleh netizen. Jadi ini fenomena yang luar biasa sekali. Ketika masyarakat udah bangkit, maka ya itu masalah hoax ini jadi bisa kita atasi. Jadi di konferensi WHO itu pun juga saya jelaskan bahwa kunci sukses Indonesia itu adalah karena kerjasama semua pihaknya itu. Saya jelaskan bahwa kita punya istilah di Indonesia namanya yaitu gotong royong. Jadi dengan bersama-sama kita jadi bisa mengatasi masalah yang awalnya kelihatan seperti mustahil untuk dihadapi gitu. Nah lalu hoax ini juga terkait dengan masalah cyberdiplomasi, misalnya mayoritas hoax ini adalah melalui platform, yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp juga gitu ya. Nah jadi kita perlu mekanisme diplomasi yang efektif terhadap platform-platform ini. Jadi cyberdiplomasi, kita bicara cyberdiplomasi bukan cuma ke negara-negara lainnya, tapi juga ke platform. Kita perlu mekanisme yang efektif sehingga ketika ada masalah kita bisa mendapatkan kerjasama yang cepat dan efektif dari teman-teman di platform ini. Saat ini kita perlu membangun itu semua sehingga kita bisa makin efektif melawan serangan-serangan hoax ini. Tapi alhamdulillah semua indikasi menunjukkan gejala yang sangat menyenangkan. Misalnya kita memantau vaksin acceptance rate, tingkat penerimaan vaksin di Indonesia dan seluruh dunia. Indonesia itu selalu lebih dari 70%. Padahal negara-negara maju lainnya seperti Hong Kong, Taiwan, Jerman, itu vaksin acceptance rate-nya itu cuma di kisaran 40%, 50%. Jadi alhamdulillah luar biasa masyarakat kita ini bangkit melawan hoax sehingga walaupun aktor hoax ada tapi mereka tidak bisa berbuat terlalu banyak. Baik, jadi hoax adalah cyber attack yang bukan menyerang mesin atau komputer, namun menyerang manusia dan bahkan masyarakat. Dampaknya bisa jauh lebih merusak daripada cyber attack biasa. Bersama-sama kita jadi bisa melawan hoax. Terima kasih. Ya, beri aplaus yang meriah untuk Pak Hari. Luar biasa ya Pak Hari, ternyata Indonesia tadi disampaikan cukup unik ya Pak Hari ya, ternyata yang perang melawan hoaxnya justru netizennya juga gitu Pak ya. Di saat negara lain pemerintahnya yang berjibaku, tapi kita juga ternyata netizennya turut berperan aktif. Terima kasih Pak Hari.